Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Melati dengan NIM 122111321 dari Prodi Manajemen, dan saya merupakan mahasiswa angkatan 2021 dari kampus STIE Bank BPD Jateng Semarang. Nah, kali ini saya akan mereview tugas-tugas dari mata kuliah aplikasi komputer ekonomi yang diampu oleh Bapak dosen Septia Lutfi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Nah, saya akan memulai terlebih dahulu menjelaskan aplikasi POM atau QM ini. Nah, aplikasi POM for Windows ini adalah sebuah paket program komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang produksi dan operasi yang bersifat kuantitatif. Nah, setelah ini akan saya jelaskan untuk tugas yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk tugas yang pertama ini saya disuruh untuk mengerjakan modul optimalisasi biaya transportasi minimum. Nah, akan saya jelaskan apa sih transportasi ini. Transportasi ini berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transportasi minimum. Nah, ini pada blok yang pertama saya telah membuat video, ada 4 video latihan dari modul transportation. Nah, ini untuk tugas yang pertama ya teman-teman. Lanjut ke tugas yang kedua. Untuk tugas yang kedua, saya membuat dari modul assignment. Nah, assignment ini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Metode assignment yaitu metode yang mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber produktif atau personalia mempunyai tingkat efisien berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Nah, untuk tugas yang kedua ini memiliki 7 latihan assignment ya teman-teman. Ada 7 latihan, kita harus membuat 7 video untuk mengerjakan soal latihan dari modul assignment. Langsung saja kita ke tugas yang ketiga. Untuk tugas yang ketiga, kita ini mengerjakan dari modul BAP. Untuk modul BAP ini yaitu sebuah kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas atau tidak memiliki keuntungan maupun kerugian, atau dengan kata lain, besarnya biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang dijual. Break-even point atau BEP merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menentukan dan mencari masalah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, ini tugas dari yang ketiga yaitu dari modul BEP ini terdapat 4 video. Nah, ini ada latihan 1 BEP, latihan 2 BEP, dan seterusnya. Langsung saja kita ke tugas yang keempat ya teman-teman. Nah, ini tugas keempat ini yaitu integer programming. Pada modul integer programming, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Integer programming yaitu digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Serta integer programming atau programisasi integer sebenarnya hampir sama dengan linear programming. Perbedaannya adalah bahwa hasil dari perhitungan untuk menemukan solusi optimal harus bilangan bulat atau integer. Nah, untuk tugas yang keempat pada modul integer, saya disuruh mengerjakan soal video, ada 3 ya, bisa dilihat sebagai berikut ya teman-teman. Langsung saja kita ke tugas yang kelima. Untuk tugas kelima, saya disuruh oleh Bapak Septia Lutfi mengerjakan tugas pada modul location dan inventory. Pada modul location inventory ini, yang dimaksud dengan location pada dalam aplikasi POM yaitu pemilihan lokasi dalam dunia bisnis sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Untuk memilih lokasi usaha yang sesuai dengan diperlukan beberapa alternatif dengan beberapa kriteria tertentu sesuai jenis usahanya.
modul location pada POM untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi maksimum. Sedangkan dimaksud dengan inventory dalam aplikasi POM, yaitu digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang di gudang yang tercakup dalam sistem persediaan bahan baku, meliputi pengadaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, serta pengeluaran bahan baku. Modul ini merupakan variasi dari modul EOQ atau Economical Order Quantity. EOQ adalah suatu jumlah pembelian untuk memenuhi kebutuhan bahan dalam satu periode yang mempunyai biaya persediaan paling ekonomis untuk dilaksanakan setiap kali pembelian. Nah, untuk pembahasan soal latihan dan inventory pada aplikasi POM bisa dilihat sebagai berikut. Terdapat satu latihan location dan ada 6 latihan soal dari inventory. Nah, langsung saja kita ke tugas yang ke-6 ya teman-teman. Untuk tugas yang ke-6 ini terdapat pada modul linear programming. Nah, pada modul linear programming, yang dimaksud pada linear programming adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimal dalam mengkombinasi produk atau produk mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal dan mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. 2 atau lebih produk dibuat dengan sumber daya yang terbatas, misalnya keterbatasan orang, mesin, material, jam kerja, dan sebagainya. Tujuan dicapai dalam linear programming yaitu memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Dan masing-masing memberi kontribusi profit yang berbeda-beda pula. Ada 2 modul dalam linear programming, yaitu yang pertama modul grafik. Modul grafik ini digunakan untuk memecahkan masalah penentuan kombinasi optimum atau maksimal 2 variabel guna memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya dengan gejala tertentu. Yang kedua ada modul simplex. Modul simplex ini digunakan untuk memecahkan masalah programisasi linear melalui literasi di mana tahapan komputasional diulangi terus-menerus sebelum diperoleh tingkat optimal. Tujuannya sama dengan modul grafik linear programming, yaitu mendapatkan keuntungan maksimal atau maksimasi dengan biaya minimum minimasi. Namun pada modul simplex ini jumlah variabel 2 atau lebih dari 2. Sebelum memasukkan data dalam aplikasi POM, harus memformulasikan masalah tersebut dalam bentuk formula matematis sebagai berikut. Yang pertama, tentukan variabel, yang kedua fungsi tujuan, yang ketiga fungsi kendala atau batasan. Nah, setelah menyusun formulasi linear programming, semua data dimasukkan dalam program POM for Windows. Nah, selanjutnya ada pula pembahasan tentang soal linear programming dengan aplikasi POM QM. Bisa dilihat di bawah ini terdapat 11 soal latihan dari modul linear programming ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke tugas yang ke-7. Nah, tugas ke-7 ini maksud saya kita akan ke ujian tengah semester ya teman-teman. Setelah tugas ke-6 kita ke ujian tengah semester. Nah, pada ujian tengah semester ini saya menjelaskan penggunaan aplikasi POM dengan modul yang sebelumnya sudah kita bahas untuk memenuhi tugas UTS. Nah, untuk video penyelesaian ujian akhir semester pada mata kuliah Aplikom, saya telah mengerjakan yang pertama ada assignment, yang kedua PAP, yang ketiga integrated programming, yang keempat ada integrated programming juga, yang kelima dan keenam inventory, ke-7 dan sampai 9 yaitu linear programming, dan yang ke-10 adalah transportation. Nah, itu merupakan tugas dari ujian tengah semester saya ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke tugas ke-8. Maksud saya tugas yang ke-7. Nah, tugas yang ke-7 ini yaitu dari modul forecasting.
Nah, modul forecasting ini bisa dilihat sebagai berikut. Saya akan jelaskan terlebih dahulu forecasting atau peramalan ini ya teman-teman. Forecasting atau peramalan adalah metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan dapat dibagi menjadi 4 submodel. Model pertama adalah menggunakan data masa lalu secara runtut, waktu atau time series, misalnya data penjualan, untuk memprediksi masa depan atau permintaan produk. Hal seperti ini disebut analisis time series dalam aplikasi POM, meliputi metode naif, moving average, rata-rata tertimbang, exponential smoothing dengan tren, analisis tren, regresi linear, dekomposisi perkalian, dan dekomposisi aditif. Model kedua adalah untuk situasi di mana satu variabel, misalnya permintaan, adalah fungsi dari satu atau lebih variabel lain atau variabel bebas yang disebut dengan regresi sederhana atau hanya satu variabel bebas, dan regresi berganda atau variabel bebas lebih dari satu. Model ketiga yang memungkinkan kita menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu, dan model keempat yaitu memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan diberikan tuntunan dan perkiraan. Tujuannya yaitu untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam peramalan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, ada pula langkah-langkah penyelesaian masalah peramalan atau forecasting untuk aplikasi POMQM. Nah, ini pada tugas ke-7 ini saya mengerjakan langkah-langkah penyelesaian pada modul forecasting terlebih dahulu ya teman-teman. Terdapat 6 langkah-langkah penyelesaian dari modul forecasting. Nah, lanjut saja kita ke tugas ke-8. Nah, tugas ke-8 ini saya mengerjakan latihan soal dari modul forecasting. Nah, untuk latihan soal pada modul forecasting ini terdapat 6 soal juga ya teman-teman, seperti langkah-langkah penyelesaian tadi juga ada 6. Nah, kita akan langsung saja ke tugas ke-9. Untuk tugas ke-9 ini yaitu modul networks. Sebelumnya saya akan jelaskan networks terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan networks atau jaringan merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam network model, yaitu model jaringan, yaitu berisi minimum spanning tree, maximal flow, dan shortest route. Yang pertama, minimal spanning tree, yaitu menunjukkan jalur yang menghubungkan semua tempat atau poin dalam sebuah jaringan sehingga total jaraknya minimal. Misalnya digunakan untuk menentukan cara terbaik atau efisien untuk menghubungkan rumah-rumah dengan jaringan listrik atau pipa air. Yang kedua ada maximal flow, yaitu menunjukkan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani sebuah jaringan. Misalnya digunakan untuk menghitung jumlah maksimal kendaraan yang dapat melalui sebuah jaringan jalan raya. Yang ketiga ada shortest route, yaitu menunjukkan jalur atau rute terpendek dalam sebuah jaringan. Misalnya untuk menentukan jalur terpendek dari sebuah kota menuju kota lain melalui jaringan jalan raya. Nah, ada pula latihan soal untuk tugas ke-9 pada modul network atau jaringan ini, yaitu ada 3 soal ya teman-teman. Ada 3 latihan sebagai berikut yang telah saya kerjakan. Nah, selanjutnya kita ke tugas ke-10. Untuk tugas ke-10 ini terdapat pada modul project management. Sebelumnya saya akan jelaskan project management atau manajemen proyek, yaitu digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Manajemen proyek secara umum mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian. Teknik yang paling umum digunakan adalah teknik telaah dan evaluasi program atau PERT. Dan metode jalur kritis atau Critical Path Model atau GPM, keduanya bisa dikatakan merupakan satu kesatuan.
untuk teknik telaah dan evaluasi program aktivitasnya berbasis pada jalur atau Activity on Arc atau AOA. Sedangkan CBM aktivitasnya berbasis pada titik atau Activity on Node atau AON. Ada pula latihan dalam modul Project Management dengan aplikasi POM. Terdapat 3 latihan Project Management yang telah saya kerjakan ya teman-teman. Langsung saja kita tugas ke-11. Untuk tugas yang ke-11 yaitu terdapat pada modul waiting line. Sebelumnya akan saya jelaskan waiting line terlebih dahulu. Waiting lines atau antrian yaitu modul ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen atau meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen, mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Macam model antriannya yaitu A single channel sampai single pass, yang B single channel sampai multi pass, dan C multi channel sampai single pass, dan D multi channel sampai multi pass. Nah, ada pula latihan dalam modul waiting lines dengan menggunakan aplikasi POM. Terdapat 4 latihan soal ya teman-teman, bisa dilihat sebagai berikut. Nah, langsung saja untuk tugas ke-12 yaitu ada modul productivity dan quality. Untuk modul produktif dan quality ini didefinisikan sebagai rasio output atau input. Maksud saya sebagai rasio output untuk input. Dengan program POM ini memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan sejumlah input dan sejumlah periode waktu. Program POM ini akan menghitung semua pengukuran produktivitas, yaitu setiap masukan dan juga perubahan dalam produktivitas dari waktu ke waktu dalam Howard Jewis 2005. Tujuannya yaitu menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan input. Nah, ada pula soal latihan productivity dan quality. Mengenai soal latihan dari productivity terdapat 2 latihan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada pengertian dari quality atau quality control ini, yaitu kualitas kontrol adalah menghitung secara statistik agar memonitor keandalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Manajemen kualitas yang efektif menghendaki agar supplier dapat menunjukkan bukti bahwa keseluruhan komponen yang mereka pasokan memenuhi standar kualitas tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan teknik-teknik pengawasan kualitas untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak suatu komponen yang dikirim oleh supplier. Di samping memperhatikan kualitas pada komponen, manajemen kualitas yang efektif menghendaki pula agar tidak meneruskan kepada para konsumen. Untuk itu, diperlukan pengawasan kualitas agar dapat mengurangi jumlah produk cacat ditimbulkan oleh suatu sistem operasi perusahaan. Dalam Zulian 347. Nah, ada pula soal latihan pada modul produktif dan quality. Mengenai soal dari latihan quality control dengan aplikasi POM, terdapat 2 latihan ya teman-teman, bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk link-link yang tadi sudah saya jelaskan mengerjakan latihan-latihan itu terdapat pada YouTube saya teman-teman, yaitu Andin Melati. Nah, ini sudah saya videonya sebagai berikut. Terdapat semua video dari tugas-tugas yang saya selesaikan dari tugas-tugas ini. Nah, sudah saya simpan sebagai playlist ini. Ada 12 playlist yang merupakan tugas-tugas dari aplikasi komputer ekonomi oleh dosen pengampu Bapak Septia Lutfi, Sarjana Komputer Magister Komputer. Nah, sekian dari saya review latihan dari tugas-tugas aplikasi komputer ekonomi kelas 1 dari saya Andin Melati. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.